Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita mau mencoba untuk merenungkan Injil ini berangkat dari hal yang terakhir yang diucapkan Tuhan Yesus atau bagian akhir dari bacaan Injil ini, yakni bukan orang sehat memerlukan tabib tetapi orang sakit. Ibu, bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kalau dokter ketemu dengan orang yang sehat, tidak perlu dokter itu adalah dokter spesialis, dokter umum pun bisa, karena yang dihadapi adalah orang yang sehat. Kehadiran dokter hanya menjaga kesehatan itu. Tetapi semakin berat orang yang sakit itu, semakin membutuhkan dokter yang spesialis, bahkan yang ahli sekalipun. Jadi semakin sakitnya itu berat, semakin membutuhkan dokter yang ahli. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa kita itu punya dosa, semakin berat dosa kita, kita membutuhkan yang ilahi, bukan hanya malaikat, tetapi Tuhan sendiri, supaya kita mengalami pengampunan, supaya kita disembuhkan dari dosa itu. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih, maka kita bisa melihat bahwa hanya orang berdosa yang membutuhkan Tuhan sebetulnya. Kalau orang-orang, maka kita bisa melihat orang yang hidup dalam situasi dosa seringkali lebih banyak berdoa dibanding dengan orang yang hidup dalam kemewahan, dalam kecukupan, dan di dalam istilahnya serba ada. Seolah-olah melupakan Tuhan. Kalaupun dia berdoa mungkin hanya sebagai kewajiban. Tetapi seolah-olah dia tidak membutuhkan Tuhan lagi. Karena apa? Karena sudah kecukupan semua. Sedangkan kalau orang yang istilahnya yang sungguh-sungguh, dia itu dosanya besar, dia melakukan banyak kesalahan, dia membutuhkan pertobatan, dia banyak berdoa. Tuhan mau berangkat dari itu. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dosa kita banyak. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Ya, mengapa Tuhan Yesus memanggil Lewi itu, orang Lewi itu? Atau dalam bacaan Injil yang lain, yaitu seringkali disebut namanya Matius, orang Lewi. Ya, orang Lewi, Matius. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat kenapa Tuhan memanggil dia, kita harus berangkat dari awal orang-orang Israel. Lewi adalah suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya, menggantikan tugas Harun. Karena Harun, Musa dari suku Lewi, yakni sebagai imam. Entah melayani di bait Allah atau melayani di sinagoga. Nah, Lewi yang ini, Matius ini, seringkali di dalam Injil yang lain disebut Matius, tapi orang Lewi ini justru menjadi pemungut cukai.
tidak sesuai dengan panggilan Tuhan yang sebelumnya. Yakni sebagai imam, melayani Tuhan, tetapi dia menjadi pemungut cukai berarti melayani penjajah. Dan Tuhan mau mengembalikan Lewi ini ke tugas yang utama. Dan Tuhan mengajak Lewi ini untuk menjadi penjala manusia. Dan untungnya Lewi ini mengikutinya. Ibu bapak, saudara terkasih, Tuhan, kehadiran Tuhan ini sebetulnya mau untuk mengembalikan hal yang seharusnya ada menjadi, dan yang seharusnya ada ini adalah yang memang yang sangat baik dan sesuai dengan panggilan utama dan dikembalikan. Maka Tuhan sebetulnya hadir untuk kembalikan martabat kita sungguhnya. Lewi ini menjadi semacam contoh nyata dari bacaan Injil ini untuk dikembalikan lagi sebagai yang utama, bukan sebagai pelayan dari penjajah, tetapi sebagai pelayan Tuhan untuk melayani seluruh umat Allah yang membutuhkan kehadiran Tuhan. Ibu, bapak, saudari terkasih, maka mari kita berusaha untuk hidup baik, karena dengan beban dosa kita pun sebetulnya martabatnya sudah dijatuhkan di dunia ini. Maka Tuhan hadir mau untuk mengangkat martabat kita lagi sebagai manusia dengan ciptaan yang luar biasa. Karena ciptaan yang utama dan puncak ciptaan adalah manusia itu. Nah, Tuhan mau mengembalikan itu semua ke dalam martabat yang utama. Maka mari kita bersama-sama untuk berjuang, memperbaiki diri. Tuhan menunggu kita, Tuhan juga menantikan kita, Tuhan juga akan membantu kita supaya kita kembali ke martabat yang sebenarnya.